Yang kedua masih dari keluarga Expiretis juga, Mas. Saya punya produk terbaru lagi dengan harga yang sama seperti yang kemarin sudah kita review yang seri Hitler. Kali ini yang ruasnya agak pendek. Oke, saya punya satu lagi Calypso. Ini actionnya tuh 57 gramnya seperti ini soalnya, tapi masih begitu. Expiretis Calypso, Mas. Kemasan boxnya seperti ini. Secara keseluruhan mirip dengan seri satunya yang baru juga, Mas, yang Hitler Calypso, cuma ini motifnya boxnya ini ada bunga-bunga. Di sisi samping kemasan produk ini ada spek singkatnya. Calypso 450 di 446, 95 gram dan 62 cm, ada 9 ruas, Mas. Nah, ini spesifikasi singkatnya di sini. Tadi sudah kita zoomkan. Sekarang kita akan buka. Ini dia Calypso. Ini, wah, sarung tekeknya seperti ini. Calypso. Wah, ini warnanya merahnya ini hampir sama seperti di Davy Jones, Mas. Jadi warna merahnya kurang lebih seperti itu. Dari sisi motif secara keseluruhan berbeda. Ini boxnya kita singkirkan dulu. Kita review unitnya saja, boxnya nggak usah direview, Mas. Tutup bagian depan ini sudah logam, belakang juga sudah logam, sudah dilengkapi dengan seal karet. Nah, ini juga belum ada konektor ulirnya untuk tutup di bagian belakang. Ukurannya sama 17, seri Calypso. Di bagian belakang desainnya sama seperti yang Hitler kemarin, ada logo, hologram dan lain-lain. Motifnya ini bunga-bunga. Kalau yang kemarin King, ini ada tulisan Win 45, bunga-bunga, Mas. Konektor tutup depannya ini foam. Oke, ini sudah logam dan belum ada untuk ring logamnya juga untuk pangkal ruas di ujung pangkal ruas. Tutup bagian belakangnya ini sudah logam warna hitam, sudah dilengkapi seal karet. Motifnya seperti ini. Meskipun masih tertutup plastik, tapi kita bisa melihat dengan jelas ya, Mas. Ini doff sampai ke batas garis ini. Dia apa jenengannya? Baru metalik. Ini sisi bagian belakang ternyata ada tulisan Calypso, logo Expiretis hologram. Ini sampai ke bagian atas ini polos, Mas. Salah posisi, sebentar saya lihatkan dari sisi bagian depan desainnya, Mas. Tutup depannya ini sudah logam. Ini, tapi belum ada ring logam untuk ujung pangkal ruas. Nah, ini baru desain di bagian depannya, Mas. Ini ada logo Expiretis, ada motif bunganya. Ini di bagian tengah ini ada tulisan Calypso besar dengan motif bunga-bunga. Warnanya ini merah marun menyala. Merah marun tapi menyala, Mas. Di bagian atas ini ada tulisan Win 45. Tutup atasnya logam seperti ini bentuknya. Susunan diameter ruas tampak dari belakangnya seperti ini, Mas. Nah, ini seperti ini. Lumayan longgar untuk kelas ruas pendek. Meskipun ruasnya enggak pendek-pendek juga, nanti kita ukur berapa ruas tertutupnya. Ini belum ada konektor logam untuk ulir bagian belakangnya. Jadi langsung ulir ke bagian pangkal ruas. Tutupnya seperti ini, ukuran 17, sudah ada seal karetnya. Warna hitam, garis silver, oval.
Susunan diameter ruas tampak dari depan seperti ini, lumayan longgar-longgar juga mas. Kalau saya pribadi sih tidak begitu suka ruas yang longgar begini, tapi selera ya mas. Ujungnya ini sudah rolling tip, ini karbon padat, dan ini belum ada ring logamnya untuk ujung pangkal ruas ini. Warna merah ini cat. Tutupnya seperti ini, warnanya hitam, konektornya ini foam. Oke, langsung saja kita akan timbang dulu mas, berapakah beratnya. Full dengan tutup depan dan belakang 129 gram. Kita coba ambil tutup depannya. Jadi berapakah? 113 gram mas. Tanpa tutup depan dan belakang, kita coba cek sini. 98 gram, tapi tanpa tutup depan belakang ya mas. 98 gram. Oke, kita akan ukur panjang tertutupnya dulu. Dari ujung tutup sini sampai ujung ruas depan di 63 lebih 3 mili mas. 63 lebih 3 mili. Untuk diameternya di bagian belakang ini 00. Oke. Di bagian sini 23,3. Terus di depan garis silver ini saya ukurkan 20,3. Di ujung pangkal ruas ini di warna merahnya 17,9. 17,9. Sudah lengkap. Sekarang kita buka ruasnya mas. Seperti apakah ruasnya? Wah, selak sabar sing buka tutupi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, ini tidak bisa keluar. 8 dan 9-nya tidak bisa keluar karena ujungnya di tali mas. Tidak apa-apa ya. Ini sudah ada nomor serinya di setiap ruas. Oke, saya rapikan dulu nomor serinya biar nanti kelihatan. Nah ini. Yang Hitler kemarin juga sudah ada nomor serinya lengkap, tapi sama-sama belum ada garis penguncinya mas. Saya kurang paham meskipun ini rilis terbaru, karena rata-rata joran tegek baru, rilisan baru itu selalu membuat garis pengunci di bagian setiap pangkal ruas. Nah ini justru punya Experience ini kok malah enggak ada. Atau mungkin mengurangi esensi kekuatan, atau tampilan kurang bagus, atau alasannya apa saya kurang paham. Nanti kalau ada yang tahu bisa sharing-sharing di kolom komentar mas. Oke, untuk ruasnya ini glossy, spiral juga sama persis seperti yang versi Hitler. Oke, nomor serinya juga sama. Saya akan lihatkan dari jarak dekatnya. Aduh, ngeblur sebentar mas. Nah ini, seperti ini penampakannya. Glossy spiral mas. Polos saja sampai ke ujung setiap ruas sama. Jadi tidak ada motif, tidak ada cat macam-macam. Hanya motifnya di bagian pangkal ruas saja. Nah, lebih dekat lagi seperti ini. Hitamnya ini loh mas, menarik mas. Wireng-reng. Di karbonnya memang padat. Tadi di Hitler itu tertulis high volume mas. Ini yang seri Calypso yang ini. Tapi secara kualitas saya pikir ini sama persis mas. Dari sisi harga juga sama. Oke. Penampakan ketebalan ruas dari belakangnya seperti ini. Ini nomor serinya. Nanti saya ukurkan diameter dan ketebalannya mas. Penampakan ketebalan dari depannya seperti ini. Motif ruasnya ini loh mas. Loh. Spiral glossy mas. Oke. Udah jelas ya. Motif warna merahnya seperti ini. Mungkin kalibrasi warna di setiap HP berbeda ya mas. Kurang lebih saja seperti ini. Kalau saya ini seperti di David Jones warnanya mas. Kalau mungkin ada yang belum tahu, merahnya itu merah marun tapi dia terang. Nah ini. Oke, saya rasa sudah jelas. Kita ukurkan diameter dan ketebalan ruasnya mas. Kita mulai dari ruas ujung nomor 1 ini.
Kita ukur di bagian pangkal sini 2,2 mili mas, ruas pertama. Diameter ruas kedua di bagian belakang 4,9. Untuk ketebalan ruas nomor 2 di bagian belakang 0,4. Untuk diameter ruas pertama di bawah rolling tipnya sini 0,7. Diameter ruas kedua di bagian atas 3,2. Ketebalannya apakah bisa kita cek? 0,3 mas. Kita lanjut ruas ketiga langsung. Diameter bagian bawah ruas ketiga 6,8. Diameter atasnya sini 5,4. Ketebalan ruas bagian bawahnya 0,4. Ketebalan ruas di bagian atasnya 0,2, 0,3. Untuk ruas keempatnya diameter belakangnya 8,7, diameter depannya 7,3, ketebalan di bagian belakang 0,4, ketebalan di bagian depan 0,3. Untuk ruas kelimanya diameter di bagian belakangnya 11,6, diameter di bagian depannya 9,4, ketebalan di belakangnya 0,4, ketebalan di bagian depannya 0,3. Untuk ruas keenamnya diameter belakang 13,9, diameter depannya 12,1, ketebalan di bagian belakangnya 0,4, ketebalan di bagian depannya 0,3. Untuk ruas keenamnya tujuhnya 1, 2, 3, 7 benar. Diameter ruas belakangnya 15,6, diameter ruas di depannya 14,6, ketebalan di belakangnya 0,4 sama, ketebalan depannya 0,3 sama. 0,4, 0,3 ini mas. Untuk ruas ke-8-nya 17,0, diameter belakang, diameter depannya 16,4, ketebalan di belakang apakah 0,4 sama, ketebalan depannya apakah 0,3 sama. Jadi ketebalannya sama 0,4, 0,3. Ruas pangkalnya ketebalannya di 0,5. Oke, di bagian pangkal sini kita ukur ketebalannya 0,6. Selisihnya sedikit saja. Oke, saya rasa sudah lengkap semuanya. Sekarang kita langsung ke tes action dan bendingnya seperti apa, Mas. Oke, sekarang kita akan cek actionnya. Expiratis Calypso, Mas, ukuran 450. Kita cek sini actionnya, Mas. Nah, seperti ini actionnya. Kaku sih. Kalau tulcuknya saya rasa ini masih kurang. Karena di bagian ujungnya ini masih lumayan kaku. Jadi pusat gerakannya dia ada di ruas tengah ujung. Jadi antara ruas tengah dan ruas ujung. Nah ini kelihatan. Ini saya gerakkan lebih keras lagi. Kalau pelan seperti ini. Kalau lurusnya ini sudah lumayan lurus, tapi masih perlu sedikit diputar-putar untuk mendapatkan posisi paling lurusnya. Untuk senter bebannya, saya lihatkan senter bebannya ini ada di ruas ketiga bagian pangkal sini, Mas. Nah, ini ruas ketiga pangkal. Actionnya saya lihatkan dari belakang biar lebih jelas. Nah, seperti ini actionnya. Tuh. Jadi pusat gerakannya itu ada di antara ruas tengah dan ujung. Bukan ruas tengah ya, Mas, antara tengah dan ujung. Seperti ini actionnya. Oke, cepat saja kita langsung ke tes bendingnya saja, Mas. Ya, sat-set. Kita tes untuk bending ujungnya dulu di beban 157 gram. Cantik Mas loh. Paraboliknya ini loh. Jos ini. Sambungan 1 dan 2-nya ini saya bisa bilang ini sempurna, Mas. Kita coba cek keseluruhan di 157 gramnya. Nanti setelah ini kita akan ganti yang 252 gramnya. 157 gramnya seperti ini. Cantik loh, Mas. Lengkungannya cantik loh. Oke, kelihatan ya. Kita langsung ganti ke 252 gramnya.
252 gram sudah dipasang. Kita akan coba angkat sini. 252 gramnya seperti ini. Sudah sampai ke ruas ketiga bagian pangkal. Oke, tapi masih begitu nyaman lah, masih nyaman terasa. Seperti ini lengkungannya. Kalau kita lihat dari sisi belakangnya seperti ini, melengkungnya masih nyaman dan saya rasa masih aman. Oke, sudah cukup jelas ya Mas. Oke, sekarang kita akan coba cek panjang reelnya. Kita cek sini. Wah, Experitis pas Mas, 450 lebih. Kita sudah review kemarin yang Hitler panjang reelnya, kita cek reel. Sekarang yang Calypso kita cek reel lagi Mas. Memang Experitis juara. Yang sudah nonton review Experitis Hitler kemarin, nah ini Calypso ini versi ruas pendeknya Mas. Kalau dari sisi kualitas kurang lebih hampir sama. Dari sisi action dan bending memang berbeda, karena memang ini diciptakan di versi yang berbeda antara ruas panjang dan ruas pendek. Ini yang Calypso ini ruasnya lebih pendek dibanding yang Hitler. Dari sisi motifnya juga berbeda, lebih garang yang punya Hitler, sedangkan yang Calypso ini motifnya bunga-bunga. Calypso. Oke, saya rasa untuk review Calypso hari ini kita cukupkan dulu Mas. Setelah ini kita akan battlekan antara Calypso dan Hitler. Penasaran seperti apa? Simak battle-nya. Actionnya tuh 57 gramnya seperti ini. Tapi masih begitu